Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Desimala. Oke teman-teman, untuk video kali ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu kita menyaksikan tutorial cara membuat media atau bagaimana cara mengajar atau praktek mengajar. Nah, pada video kali ini sedikit berbeda karena pada semester 7 ini saya mendapat tugas membuat tutorial cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Nah, ini pada mata kuliah pengantar komputer sekolah dasar. Jadi nanti kita menggunakan segala fitur yang ada di Microsoft PowerPoint, terutama kita menggunakan slide master, tidak menggunakan slide pada umumnya. Kenapa menggunakan slide master, Kak? Nah, coba kita buka PowerPoint-nya dulu. Oke, Ctrl N, Ctrl sama N ya, menjadi PowerPoint baru, new slide. Kita menggunakan yang datar saja, yang desain, kemudian ini yang putih. Nah, kalau slide biasa seperti ini, kita juga bisa format background. Contohnya gini, Ctrl A, download, klik kanan, format background. Saya bisa memilih kayak ini, contoh ya. Contoh gini. Kemudian kita sudah menghias bagaimana tampilan background selanjutnya sesuka hati kita, misal. Nah, anggap saja ini kita sudah selesai mengedit gitu ya, anggap saja. Nah, ini slide biasa, bukan slide master. Ketika kita klik kanan new slide, hasilnya dia akan putih lagi. Atau ketika kita klik kanan lagi, copy dan Ctrl Z, copy dan Ctrl V, hasilnya akan begini. Jadi tidak sesuai tampilan awal gini. Berbeda ketika kita menggunakan slide master. Kenapa kita harus menggunakan slide master sih, Kak? Apa bedanya dengan slide biasa ya? Ini jawabannya. Kalau kita menggunakan slide biasa ya, tampilan awal yang sudah kita susah payah edit di atas, ketika kita menuju ke slide yang kedua, tampilannya akan berubah. Kan nanti kita capek mengedit lagi, makanya kita menggunakan slide master. Untuk menuju slide master bagaimana, Kak? Oh, di sini di view, klik view. Kita ini hapus dulu ya teman-teman, delete slide. Delete slide, kita menggunakan view. Nah, letaknya adalah di bagian kanan, bagian kiri agak ke tengah. Ini namanya slide master. Kita klik 2 kali. Nah, ketika sudah klik 2 kali, kita editnya jangan yang ini, kita editnya yang paling atas. Kita geser ke atas ya, ada tulisan nomor 1-nya, kita edit gini ya. Ctrl A, kita hapus dulu. Setelah Ctrl A dihapus, klik kanan, format background. Biasanya teman-teman kalau menggunakan slide master ini kita mencari background di internet. Jadi kita ingin latar belakang background yang bagaimana sih, berhubung ini adalah mata kuliah komputer, pengantar komputer. Jadi backgroundnya saya pilih picture dan pilih file ya, pilih file, kita cari. Nah, ini kebetulan sudah ada. Nah, ini background ini saya mencari di internet teman-teman. Ada lagi yang suka manual, jadi mengedit background itu manual menggunakan ini, insert dan menu apa ini namanya, bangun datar. Jadi diedit manual mungkin. Nah, terus kemudian kita tinggal Ctrl C dan Ctrl V. Kalau menggunakan slide master ini kita Ctrl C dan Ctrl V, hasilnya akan tetap sama di slide awal gitu ya. Jadi teman-teman tahu ya perbedaan
slide biasa dan slide master. Nah, tadi kan kita menggunakan skala yang ada di fitur Microsoft PowerPoint. Ini nanti saya ingin konsepnya adalah hyperlink. Jadi kita membuat beberapa slide, tapi kita ngekliknya di slide awal atau slide kedua. Kita menggunakan fasilitas hyperlink di Microsoft PowerPoint. Namun sebelum itu saya ingin menghias tampilan ini background dari slide masternya menggunakan ini insert sini gambar bangun datar. Kalau saya menyebutnya gambar bangun datar. Sesuka hati teman-teman saja ingin mengedit yang bagaimana. Kalau saya ini ingin nanti di bawahnya ada logonya, pewarnaannya nanti ya, mana segitiga ini set. Ini nanti ingin kasih logo kampus saya, kemudian ini nanti nama dari kampus. Pewarnanya bagaimana kak? Nah, pewarnanya di sini kita klik saja di sini, ini ya. Tapi kita ingin di sini, kalau ini kan warnanya sudah pakem ini saja. Kalau kita ingin warna yang lain, kita bisa more color. Klik more color. Kita bisa mencari warna sesuka kita. Gini ya teman-teman, ini bukan perubahan warna tidak langsung di sini, tapi perubahan warna di sini. Jadi yang bawah ini warna asli yang belum kita edit, dan yang atas ini warna ini yang kita cari. Nah, saya ingin warnanya agak ke ungunya, agak ungu berani, agak muda, terang gitu. Terus kemudian kita oke. Ketika oke, ini baru berubah. Kemudian sebelahnya baru kita edit warnanya lagi, more color lagi. Nah, kalau di sini saya ingin agak gelap tapi berbeda warna dengan yang sebelumnya. Begini. Oke. Nah, kemudian kita tinggal kasih logonya di insert big store, kita cari logo. Jadi teman-teman naruh logonya di file mana lah, itu kita cari. Kalau sudah ketemu gini, klik 2 kali, iya sudah keluar. Tinggal gini, sudah cukup ukurannya apa belum. Kalau belum, klik kiri pojok sambil klik kiri, kursornya ditaruh di pojok, klik kiri dan geser. Begini. Gesernya juga geser, klik kiri terus kita geser. Kalau kita tidak klik kiri nggak bisa kegeser, kecuali ini diketuk 2 kali, tek. Nah, terus baru kita geser. Tidak perlu klik kiri, tapi memang harus diketuk 2 kali baru kita geser. Kalau ribet ya kita bisa menggunakan 2 tangan kita, klik kiri, geser. Ini Jepara menggunakan insert lagi di sini, tinggal tulis PGSD, FTIK, Unisnu Jepara. Untuk tampilan PowerPoint, ukuran huruf fontnya itu biasanya rata-rata 24 untuk bagian penjelasannya. Berhubung ini adalah untuk pemanis backgroundnya, jadi saya menggunakan ukuran 20. Dan tulisannya saya suka menggunakan tulisan Andalus dan dipertebal warnanya. Kalau ungu biasanya kontrasnya dengan warna putih ya, jadi kita ubah untuk merubah warnanya di sini. Nah ini ya, klik berubah putih, kita klik lagi dan geser. Ayo, belum
saya ganti fontnya slide 20, geser lagi. Nah begini. Kemudian saya ingin kasih nama saya di sini karena ini kan tugas individu. Shift ini ya, kurang panjang. Set. Ini nanti namanya diperkecil. Desi NIM saya 039. Nah setelah seperti ini, oh tidak perlu diperkecil karena ini sudah huruf kecil, atau perlu ya? Perlu saja lah, biar tidak terlalu mencolok. Nah kalau seperti ini kan nanti kan kita menggunakan hyperlink. Jadi kalau menggunakan hyperlink ini, kanannya ini kita bisa menggunakan panah nanti buat next ke slide berikutnya. Panahnya ada ke kanan. Kita agak besarkan dikit. Warnanya putih saja. Kalau kita klik gambar seperti ini pasti sudah otomatis ke format putih ya. Gini terus kita tulisin next. Nah gini, perlu dipertebal enggak hurufnya? Ya perlu seperti ini ya. Nah ini kan sudah selesai ya kan, tampilannya begini saja. Kemudian kita tidak ngedit di slide berikutnya ini teman-teman, tapi kita nonaktifkan di slide master, kita close master, kemudian kita new slide gini. Nah, tinggal kita edit isinya, klik kanan new slide. Tinggal nanti kita membutuhkan berapa slide gitu ya. Nah tadi kan saya bilang ini nanti isi dari PowerPoint-nya adalah hasil makalah yang telah saya buat kemarin. Lah hasil makalahnya itu sudah saya ringkas teman-teman di sini di Word ini. Lah kalau nanti kita copy terus kita harus buka PowerPoint, kita buka Word lagi seperti ini, itu kan ribet ya teman-teman. Jadi nanti kita buat mudah saja. Laptop kita kan lebar ya, laptop atau komputer kita lebar, kita jadi 2 layar. Caranya adalah klik Windows dan arah ke kiri. Nah begini, kemudian kita buka PowerPoint-nya, klik Windows dan arah ke kanan. Cara begini, ini close saja. Nah begini, nanti tinggal kita copy terus geser ke sini, copy geser ke sini, gampang lah. Ini terlalu besar, jadi kita geser lagi. Saya membutuhkan PowerPoint-nya yang lebih besar, tinggal ukurannya disesuaikan. Nah kita buka pertama. Untuk membuat hyperlink kita membuat bahannya dulu, jadi kita selesaikan slide-nya baru kita mengformat hyperlink. Dan untuk transition, animation itu nanti saja, yang penting bahannya kita buat. Nah ini kan melebihi dari gambar yang kita inginkan, kita bisa mengurangi kecilnya. Nah begini. Jadi PowerPoint itu kan namanya kan PowerPoint, poin-poinnya saja. Kalau bisa membuat PowerPoint itu tidak perlu banyak-banyak kalimat, sedikit saja. Jadi nanti aksinya kita yang saat
menyampaikan materinya. Jadi judulnya adalah komputer dari masa ke masa, copy. Nah kan seperti ini kan enak ya teman-teman, tinggal kopas, lihat kanan kiri. Kalau pembahasan umumnya nanti itu 24. Kalau judul saya biasanya kalau nggak menggunakan 28 ya 32. Ini terlihat kecil karena ini kanan kiri, coba saya besarkan. Tuh sudah besar, 32 ya kan. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester. Ya, kalau saya buat PowerPoint pokoknya kopas-kopas gini. Ini kan 21, pokoknya umumnya itu 24. Anda harus, teman-teman bisa mengganti sesuka hatinya. Ingin font yang bagaimana? Alah, shit. Nah, kalau seperti ini kan kita tinggal edit. Kita edit bisa mengembalikan tampilan PowerPoint full karena enak full. Nah, jadi buat PowerPoint sedikit-sedikit saja dan tinggal kita aksinya bagaimana memahamkan audiennya. Yang namanya juga PowerPointnya saja. Nah, judulnya sudah oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, biasanya kalau batasan materi seperti ini saya tidak suka langsung gini. Saya suka mencari hal yang lebih menarik di Microsoft PowerPoint. Apa sih hal yang menarik itu? Ini kan ada gambar ini tabel, ini bagan, bukan bagan, kayak kurva itu loh. Nah, kita mencari yang ini, klik 2 kali. Nah, tadi kan ada 3, saya suka menggunakan ini. Oke, kita perkecil, kita ke Windows kiri lagi. Batas materinya ada 3. Pokoknya tinggal kopas-kopas, tidak perlu susah kalau membuat PowerPoint, biar cepat selesai. Pokoknya kita nanti buat sampai materi saya habis sampai selesai ya teman-teman. Setelah nanti materi saya habis sampai selesai, baru nanti kita mengedit transitionnya, animationnya, kemudian kita edit hyperlinknya. Nah, ini nanti kita akan klik next. Kalau kita tidak klik next, tidak akan bisa ke slide berikutnya. Oke, jadi beri waktu saya untuk mengeditnya terlebih dahulu ya teman-teman ya, biar cepat.
Nah, setelah kita membuat bahannya kan sudah selesai ya teman-teman, kita tinggal edit animasinya. Ini kan masih nonaktif ya kan, ini nonaktif. Bagaimana cara mengaktifkan? Cara mengaktifkan adalah dengan cara klik tulisannya. Nah, kita ingin tulisan nanti munculnya dalam bentuk apa, dari bawah atau ini tidak kelihatan, atau tiba-tiba muncul, atau dari kanan kiri. Kalau saya lebih suka seperti ini, zoom, pakainya zoom, tinggal di zoom semua. Zoom. Ini slide 2 juga begitu. Zoom, slide 3 juga. Ctrl A, zoom, nanti akan otomatis semuanya, dan seterusnya sampai slide-slide berikutnya. Biar kalau kadang setiap orang punya selera, setiap slide itu dia berbeda animasinya. Kalau saya lebih suka senada, jadi semuanya sama. Nah, slide 7. Dan terima kasih, slide terakhir. Itu untuk animasinya. Kemudian cara ke transisi itu adalah dari slide 1 ke slide kedua. Nanti tampilannya bagaimana? Slide 1 kita coba seperti ini. Nah, ada yang begitu, ada yang gini, ada yang seperti air. Kalau saya lebih suka kelamaan kalau ini, berhubung ini kan sama semua, jadi menggunakan yang ini saja. Ctrl A. Kalau transisi bisa semua Ctrl A, terus kemudian kita klik yang kita suka. Coba kita cek. Oh iya, ada yang bukan transisi, animasinya itu harus kita klik begini, kita klik baru keluar. Jadi pengaturannya kalau ingin otomatis itu di sini. Nah, pengaturannya di sini. Ctrl A. Kalau on klik itu kita nunggu klik. Kalau wait itu bersamaan, kalau after itu runtutan. Seharusnya tadi sekalian ini di edit gitu ya. Oke, sudah semua, kita coba. Nah, ini secara otomatis, jadi kita tidak perlu on klik lagi. Gini ya teman-teman ya. Nah, ini yang biasa. Kemudian kita menggunakan fitur hyperlink. Ini menggunakan fitur hyperlink sederhana saja dulu. Hyperlink. Ini diklik ke format, ada bukan ke format, ke insert, kemudian sebelahnya hyperlink ada action ini kita klik hyperlink to. Nah, next slide adalah slide selanjutnya, pokoknya kita next slide kemudian oke. Nah, kita cek gini kan, kita next. Nah, kita next lagi. Oke.
Nah, ini kan tadi belum diatur. Ketika kita klik di sembarang tempat, contoh kita klik di sini, masih bisa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ini, kita ke slideshow, kemudian slideshow ini ke browser app, full screen ini diklik, kemudian oke. Setelah oke, kita cek. Ini saya mau klik di sembarang tempat. Nah, ini saya klik di sembarang tempat, ternyata tidak bisa. Kita harus klik di tempatnya. Ketika seperti ini tidak akan bisa, ketika kursornya masih dalam bentuk panah, itu tidak bisa diubah, tidak bisa ke slide selanjutnya. Tapi ketika kita kursornya ini arahkan ke bahasa next, nah ini akan berubah menjadi bentuk tangan. Kita klik. Nah, kita klik lagi. Nah, nggak bisa kan? Kalau di sini sudah bisa. Oke. Jadi gini tampilan PowerPoint Slide Master dan hyperlink, dan juga menggunakan beberapa fitur atau segala fasilitas yang ada di hyperlink. Jadi begitu teman-teman cara menggunakan aplikasi PowerPoint menggunakan Slide Master dan juga hyperlink. Apabila ada salah kata, dari saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton channel Desi Mala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.